Setelah cukup puas mengambil foto dan video di puncak Rinjani, kami pun turun untuk menuju camp Lawangan. Sekitar jam 2 siang kami pun melanjutkan trekking menuju Danau Segara Anak. Yang terlihat di video adalah lokasi awal camp Lawangan. Kami membutuhkan waktu trekking sekitar 4 jam untuk sampai di Danau Segara Anak dengan kontur trek turunan yang lumayan curam. Di sepanjang perjalanan menuju Segara Anak, kami beberapa kali beristirahat untuk menikmati indahnya jalur Rinjani menuju Segara Anak. Mimin merasa pemandangan di Rinjani ini seolah nggak ada habisnya. Sungguh agung karya cipta Sang Maha Sempurna ini. YouTube. Mansur. Pihak Mansur. Pihak Mansur, sama Mansur. Pagi harinya, tepatnya pada hari ketiga trekking, kami habiskan beberapa jam untuk menikmati suasana Danau Segara Anak dengan kegiatan memancing ikan. Gimana, ada iwak Pak? Beberapa kali Mimin dan teman-teman sahabat daki mendapatkan ikan nila meski berukuran kecil, namun kami rilis kembali. Banyak peserta pendakian melakukan kegiatan memancing di danau ini, termasuk warga lokal. Adapun ikan di sini kebanyakan adalah ikan nila dan ikan karper yang ukurannya sangat beragam. Mansur kisah mencari bilawa. Sesuatu sensasi yang luar biasa bisa memancing di danau dengan ketinggian 2000-an mdpl ini. Oh iya, kegiatan memancing ikan di Segara Anak memang diperbolehkan. Lain halnya dengan danau di gunung lain yang memang tidak diperbolehkan oleh Balai Taman Nasional. Sebenarnya di sini ada penyewaan joran pancing. Namun Mimin sengaja membawa joran sendiri dari rumah karena Mimin sebenarnya ingin berlama-lama mancing di sini. Tapi karena keterbatasan waktu jualah, Mimin nggak bisa berlama-lama. Karena di hari ketiga ini kami harus sudah menuju camp Birisan Nangka. Sudah Mas ambil video tadi. Makanya lah. Persiapan mau Nah, persiapan. berangkat ke Birisan Nangka. Ya, jam berapa sekarang Pak? Sekarang jam 8.46. Nah, Jam 9 kita. jam 9 ya. berangkat. Tuh, nah. Oke. Gimana Ketua? Kopi sudah selesai. Apakah kita mandi nanti? Mandi nanti di perjalanan, nanti mandi air panas. Karena Air panas, tapi Mansur sudah mandi tadi katanya. Sama cantik-cantik katanya. Tapi kada danu juga, kada danu. Kada danu juga, kada ada modal apa. Makan santai sih dia. santai aja makan. Seperti halnya di camp Lawangan, di sini juga ada satwa monyet yang kerap mencari makan di sekitaran tenda para pendaki. Makanya harus ada yang berjaga di area tenda agar barang-barang kita tidak diambil oleh para monyet yang mencari makanan di area tenda.
best. Oke. Oke, the best. Safari ya. Hari ketiga kita. Hari nih. ketiga. Kita menuju mana ini? Mau menuju mana setelah sini? Kita menuju di Sanangka. Menuju Sanangka via Torean. Iya, Korea. Torean. 11 kilo. Masya Kita Allah. foto dulu, kita beri sisi di sana. Oke, kita jalan terus. Dua 12 kilo kita dari 2000 above sea level kita ke 900 first level di camp selanjutnya adalah 900 meter itu namanya Bibir Sanangka. Nah, dari sini Bibir Sanangka itu 12 kilo 1 jam dari sini ada nanti air panas bisa spend waktunya di sana bisa spend waktunya paling lama 1 jam bisa ada waktu 1 jam dan kita makan siang nanti di tengah jalan setelah halfway nanti kita ada makan siang mungkin makan siangnya ada spaghetti spaghetti ini hanya lebih lama dan setelah makan siang kita ada naiknya paling lama 30 menit dan naik itu juga hati-hati karena kita naiknya di tebing-tebing jadinya Oh iya, sebagai informasi tambahan, Bang Mirsan dan Bang Arman adalah guide yang sudah bekerja sejak tahun 2012, di mana keduanya sudah saling mengenal di tahun yang sama. Selama ini beliau sering melayani tamu-tamu asing, terutama dari Eropa dan Amerika. Kerap kali kami temui Bang Mirsan berbicara sangat lancar dalam bahasa Inggris dengan pendaki bule saat saling sapa di tengah trek. Dan background pendidikan Bang Mirsan adalah S1 Bahasa Inggris di Universitas Mataram. Untuk kontak person beliau, Mimin cantumkan di deskripsi ya sahabat. Siapa tahu di antara sahabat ada yang ingin ke Gunung Rinjani. Oke, demi kelancaran perjalanan kita hari ini. Selamat Mas Pasar Kayak Jepang gitu. Mari. Oh, bisa. Ini selawar kok ini udah. Ini apa tutup gitu. Sahabat lagi, sahabat kita semua. Selesai beberes, maka tepat pukul 9 kami pun melanjutkan trekking menuju camp Bibir Sanangka melalui lembah Torean. Adapun waktu yang akan ditempuh dengan jalan santai adalah 8 hingga 9 jam perjalanan, tergantung seberapa banyak waktu istirahat pendaki di tengah trek. Nah, sini ada jual ikan. Nah, jual ikan langsung jual pancing. 100.000. Dari tadi. Seperti halnya trek sebelumnya, akhirnya kami menemukan titik sinyal HP di sini. Kami pun berkabar pada keluarga dan tak lupa update status medsos di sini.
Baru saja beranjak dari area Segara Anak, kami pun lagi-lagi terpukau dengan pemandangan di depan kami. Benar adanya apa yang dikatakan Rocky Gerung. Gunung Rinjani itu gunung paling indah di dunia sebetulnya. Sudah naik ke banyak gunung di dalam negeri, di luar negeri itu. Tapi kalau kita naik Gunung Rinjani, kita dapat semacam ketenangan batin. Apalagi kalau Anda turun lewat Torean itu. Ada yang pernah naik Gunung Rinjani kan jadi? Yes. Turun lewat Torean itu semacam gabungan antara keindahan Eropa dan keunikan gunung-gunung di Himalaya. Jadi saya lagi promosikan supaya semua pendaki gunung, kalau dia belum datang ke Rinjani, itu artinya dia belum bisa menikmati ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gunung terindah itu Di Indonesia ya? oh itu Rinjani, nggak ada lawannya tuh. Nomor 1, sepakat. Terus? Ya, yang lain ya Semeru indah, tapi karena ada danau di situ. Ada yang indah dilihat dari segala macam sudut. Nah, Rinjani tadi itu dari Manapun. itu keren. Iya. Dia mah Kayak lukisan aja tuh Gunung Benar. Kerinci itu. tidak terkalahkan. Ya tentu. Dari Banjarmasin. Nah, kamarnya sebenarnya. Bang. Ya. Pak kemana Pak? Suara anak? Ya, saja. Bisa turun ya. Mari Pak. Bisa. Lan, kau pegang air pipis. Lan, pelan. Hangat. Nah itu dia. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami pun sampai pada sumber air panas Aik Kalak di sekitaran Gua Susu. Sumber air panas ini cukup menghangatkan tubuh dan bisa dimanfaatkan para pendaki yang ingin membersihkan badan setelah kemarin melakukan trekking seharian menuju puncak Rinjani. Suhu air cukup hangat, namun tubuh perlu penyesuaian terlebih dahulu dan diusahakan nyeburin badannya pelan-pelan dulu, dimulai dengan membasahi kaki. Kemudian tangan, baru bila sudah terasa hangat, tubuh boleh berendam. Wah, spa alami jadinya dong sahabat. Singkalan pulang. Lebih fresh rasanya badan setelah mandi air hangat. Kami pun melanjutkan trekking menuju Kali Propok yang berjarak 2,5 km atau selama 2 jam perjalanan. Insyaallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin bacaan lo kopi Mas. Aduh, ada. Nah, di kopinya ada kata-kata. Ada. Kopi itu kan katanya ada orang dikejar, ada ya tokohnya lah dikejar kan. Kalah atau jatuh dari jurang.
Sit, entah nyangkut dari mana, nanti dia ketemu sama hewan kan. Oh. Ada petapa kah, diajarin atau dapat Oh, kayak itulah. dapat ini diajarin jadi sakti dia. Sakti. Wah, ini Ini aku ya. kira kalau jatuh mati. Sakti. Ambil kalau enggak. Vamos. Tangga ke sana. Rinjani, I love you Rinjani. Para zombie Rinjani. Nah, zombie Rinjani. 192. Trek menuju Sungai Propok via jalur Torean ini sungguh menakjubkan, pun dengan Mimin. Padahal dari sinilah lutut Mimin sudah mulai terasa tertarik dan terasa sangat nyeri. Tapi pemandangan indah di trek Torean seakan sedikit melupakan rasa nyeri itu. Tidak bermaksud congkak, tapi berkali-kali Mimin naik gunung, rasanya baru kali ini Mimin merasa tertantang dan sangat lengkap warna trek sebuah gunung tropis. Dan itu Mimin temui hanya di Gunung Rinjani. Ya, Gunung Rinjani. Lukisan I love you Rinjani. Gunung terindah itu. Di Indonesia ya. Oh, itu Rinjani itu. Rinjani nggak ada lawannya tuh. Nomor 1 sepakat. Terus Ya, yang lain ya. Ya Semeru indah tapi karena ada danau di situ. Ada yang indah dilihat dari segala macam sudut. Nah, Rinjani tadi itu dari manapun itu keren. iya. Dia mah Nah, kayak lukisan aja tuh Gunung Benar. Rinjani itu. tidak terkalahkan. Ya tentu. camp di Pelawangan di atas. Kita ada di 1600. Masya Allah, tabarakallah. Ketua. Nah. Ini kita makan siang jam berapa, Ketua? Makan siang ini bentar lagi 15 menit nyampe di apa namanya tempatnya Pak? Sungai Propok. Sungai Propok. Kita akan makan siang di Sungai Propok. 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 Propok.
Blitar masih Arema, Blitar. Gimana ketua? Kita sudah menyeberang sungai apa? Popok. Nah, Ini ketinggian 1621. kita mau makan siang ya. 2 jam setengah Dari Segara Anak. di Segala Anak. Normal 8 jam harus di sana. Sedikit lagi. Nah, tunjukkan ketua Arabinya di mana ketua? Oh, nah. Saking beratnya medan nih. Kita mau makan siang dulu. Alhamdulillah, akhirnya mandi sudah, bersih sudah, tinggal makan siang. Isi baterai lagi menuju ke Parean. Oke. Santai dulu Pak, santai. Masa bule aja yang bisa santai? Iya, Mas. Masa bule aja yang bisa santai? Lokal bisa juga dong. Ya. Kita lebih santai Pak. Nah, kata-kata Mas Mansur. Tidak ada hari yang buruk, yang ada cuman kita yang tidak menyesali. Nah. Kita yang menyesali. Iya betul. Mantap Gerewa. Sama Mas Bona Ventura. Dari Sungai Propok. Sungai Propok nggak dilaporkan. Aman. Aman. Kalau Mas itu bahasa Italinya Pak? Hah? Mas bahasa Italinya abang atau apa? Panggilan Bella? Bella Bonaventura. Setelah makan siang di Kali Propok, trekking kami lanjutkan lagi. Bekal karbo di perut cukup buat trekking 5 jam ke depan menuju camp Birisan Nangka, yaitu camp tempat bermalam terakhir dari 4 hari perjalanan kami selama pendakian Gunung Rinjani. Sungai di Kali Propok ini warnanya sungguh indah. Keindahan warna hijau toskanya sepertinya telah melupakan sejenak rasa lelah kaki Mimin dan juga teman-teman sahabat daki. Nah, ya. Lagi selamat Abid. Perlahan kabut mulai mengiringi langkah kami menuju trek Lebah Torean, lembah yang selalu dirindukan oleh para penjelajah alam Gunung Rinjani. Pesonanya mampu membius kelelahan para pendaki manapun dan akan selalu teringat karena pemandangannya yang identik dengan salah satu film Hollywood, yaitu Jurassic Park. Sekarang kita sudah termasuk di Lombok Utara sekarang. Lombok Utara. Airnya suasana kayak
Oke, sip. Aduh Pak, santai Pak Umar jatuh. Santai. Berjalan di jalur punggungan lembah Toren ini dibutuhkan ekstra fokus dan kehati-hatian. Jalur sempit dengan jurang yang cukup dalam, ini punya track record yang kurang nyaman didengar para pendaki. Belakang pian. Yang pasti jalur ini telah dahulu, berulang Mas. kali memakan korban, Dahulu. baik yang selamat maupun yang tidak. Silakan Pak. Ada aturan yang tidak Silakan. tertulis di jalur Torean ini. Ya. Jika di belakang jalan kita ada pendaki lain atau Selamat porter sampai yang tujuan, hendak Pak. mendahului, maka kita sangat disarankan menepi bersandar pada dinding tebing Nah, di sisi silakan, kiri. Pak. Begitu juga saat perselisihan dengan porter atau pendaki lain yang akan menuju Segara Anak. Apabila trek menyempit, maka kita yang berada di sisi Para kiri sahabat daki, memberikan sampai- jalan oh, iya. pada pendaki lain untuk melewati trek Kita terlebih berikan dahulu. jalan buat Mas Porter. Semua ini demi keselamatan sesama pengguna jalur Torean. Ya sudah. Ya nanti. Langga. Tak ada yang tak indah di Rinjani. Subhanallah. Tak ada yang tak indah. Luar biasa Rinjani. Dari situ aja lah, Pak. Ya Pak Umar.
Wah, kayak apa jalannya, Pak? Suratul Mustaqim. Nah. Masya Allah. Nah, oh ya dari surga. Pecahan dari surga. Pasar mana? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih juga Pak Adit lawan Pak Bonana. Turnya next ditunggu tripnya kemana lagi nih? Mana Pak? Kinabalu, insya Allah, dan ada rezekinya lawan diberi kesehatan selalu. Gedung lantai berapa ini? Oh, Samarinda. Samarindanya Nusa Tenggara Barat nih. Itu Skybar terus sama Tamrin. Nah, ini asli lain gitu. Sore itu di jalur Torean juga kami bergantian sholat dengan memanfaatkan space track yang agak lebar. Suatu kenikmatan tersendiri dan menambah rasa khusyuk bersembahyang di antara pemandangan lembah Torean. Harut.
Tak terasa sudah hampir 7 jam dari Segara Anak kami menjelajah dan menyusuri jalur torean ini. Lutut kanan Mimin tidak juga berkurang rasa nyerinya. Meski sudah diolesi tisu magic, tapi perjuangan masih belum berakhir. Sebab tujuan camp akhir masih 2 jam lagi ke depan. Aduh. Akhirnya di pukul 5 sore kami tiba di spot air terjun Penimbungan. Spot view terakhir sebelum menuju campground Birisan Nangka. Di sini kami mengabadikan momen foto dan video sekaligus rehat sejenak dari rasa capek fisik yang melanda kami setelah kurang lebih 7 jam perjalanan. Capek. Aman Pak. Lutut yang karaman Pak. Setelah puas mengabadikan momen di air terjun Penimbungan, kami lanjut trekking lagi menuju camp Birisan Nangka dengan waktu tempuh perjalanan 2 jam. Praktis kami memasuki area hutan Birisan Nangka tepat setelah maghrib dan sampai di campground sekitar pukul 7:30 malam. Menuju Birisan Nangka. Jam setengah lagi turun. Pagi harinya atau di hari keempat atau hari terakhir pendakian, kami menuju base camp Torean dengan durasi sejam perjalanan menuju pos ojek dan berakhir di base camp Tiga Dewa di Desa Torean. Akhirnya teman-teman sahabat daki di trip ini bisa menyelesaikan seluruh agenda trekking meski lutut Mimin akhirnya terserang hamstring yang membuat jalan Mimin menuju pos ojek menjadi lambat dan lelet. Namun alhamdulillah semua bisa terlewati dengan lancar tanpa kendala berarti. Terima kasih buat para peserta pendakian kali ini atas kekompakan dan keseruannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan minimnya informasi dalam pembuatan dokumentasi kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga. Sampai bertemu kembali di keseruan pendakian berikutnya. Sahabat daki, sahabat kita semua, salam lestari.
Kasih kata-kata Pak. Alhamdulillah kita sudah di pangkalan ojek Torean. Perjalanan 4 hari 3 malam selesai. Alhamdulillah, makasih 3 Dewa Adventure, Mas Mijan, Mas Arman, bantuannya hingga kami selamat sampai. Assalamualaikum. Sudah di mana kita nih? Sudah di Torean, Base camp. Basecamp Torean 604 mdpl. Kalau Kerinjani persiapan dengan matang. Alhamdulillah, apalah perjalanan 4 hari 3 malam. Karena cuaca bersahabat. Fisik terkuras. Alhamdulillah bersahabat alamnya, jadi kita sampai dengan strong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di Sampai pendakian jumpa selanjutnya. Pendakian selanjutnya. Beliau adalah pakar luar biasa dari Rinjani, di mana kita diantar dari Sembalun, lintas Torean, dan pelayanannya luar biasa. Rugi kita private trip pakai, gitu. Mantap gitu ya. Sama Mas Mijan dan Mas Arfan tim. Terima kasih. Ya. Pak Bona boleh anak membagi barang selanjutnya. Nah, bawa. Nah, jangan benar Pak. Luar biasa. Tapi nikmatnya cuma setengah hari. Meskipun view-nya pantai ya Pak. View pantai. Depan bagus, pohon apa? Pohon kelapa. Tapi kita besok subuh harus tuh. Oh siap. Lakon tuh view-nya pantai. Pantai, tapi nggak bisa dinikmatin karena sayangnya besok harus pagi-pagi Pak. Sayang ini aja. Bagi seluruh update. Oke deh, sampai jumpa. Nah, thank you Sarla. Sampai jumpa besok Pak ya, sehat-sehat. Mansur di tempat keluarga. Dadah. Dengan baju andalan Lacoste. Nih, baju orang gagah. Baju orang gagah. Ini pun padat kah? Patas dulu Pak. Nah, Kamar.